Shalom adik-adik, Happy Sunday. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini dan memuji menyembah Tuhan, kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, sekarang kita ingin membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, sebentar kami mau ibadah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang melindungi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, yaitu Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku.
selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Masih dong. Ayo kita angkat satu pujian lagi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Untuk kasih kami dalam hidup
ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Adik-adik, keluarkan suara kalian. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik jangan diam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami sudah boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah ya Bapa kami dapat menerimanya, kami dapat menangkap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan hati, Alkitab, dan telinga ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Penasaran gak adik-adik tentang ceritanya? Nah ceritanya adalah tentang Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Kira-kira Tuhan Yesus ngikutin iblis gak ya? Nah ya, di dalam Alkitab adik-adik, ceritanya itu adalah waktu Yesus selesai dibaptis ya, Yesus ada di padang gurun nih adik-adik. Ya, selama 40 hari Yesus itu belum makan sama sekali adik-adik. Jadi udah mulai lapar ya, kerucuk-kerucuk gitu ya. Nah, waktu Yesus melihat sebuah batu, Yesus tuh pegang batu ya. Tiba-tiba iblis itu lewat ya, terus ngomong gini, "Hei Yesus, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti," gitu ya. Nah, kira-kira Yesus ubah batu itu jadi roti adik-adik? Jawabannya adalah tidak ya. Yesus tidak mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Karena Yesus nggak mau nurutin apa kata si setan itu. Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja ya, tapi dari firman Allah. Kemudian Yesus dibawa sama si iblis nih di atas bait suci. Kemudian Yesus disuruh sama iblis, Yesus, kalau kamu anak Allah, coba deh jatuhkan dirimu dari atas ini gitu ya. Nah, kalau kamu jatuh, pasti kamu nggak mati. Soalnya kamu anaknya Allah gitu ya. Nah, Yesus jatuhin diri nggak adik-adik? Jawabannya adalah tidak ya adik-adik. Jadi Yesus tuh ngomong, kamu jangan sekali-kali cobain Tuhan Allahmu ya. Ya, nah Yesus akhirnya pergi. Yesus menang nih gitu ya. Nah, terakhir Yesus dibawa ke atas gunung adik-adik. Ya, kalau kita dari atas gunung kita lihat ke bawah, wah pemandangannya indah sekali gitu ya. Nah, si iblis, ya si setan ini nyuruh Yesus, Yesus nanti aku kasih ini semua nih. Kalau Yesus, kalau kamu sujud sama nyembah aku, ya. Terus Yesus, ya akhirnya bilang, "Ayah engkau," ya. Terus akhirnya Yesus pergi. Ya, dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar ya bahwa Yesus ternyata menang nih dari godaan si iblis, godaan si setan. Ya, walaupun mungkin baik nih tujuannya ya, kan Yesus lapar, ubah dong batunya jadi roti buat makan, kan lapar ceritanya gitu ya. Tapi Yesus nggak mau dengerin kata iblis. Kenapa? Karena Yesus sayang sekali sama Allah Bapa di surga. Yesus nggak mau dengerin kata setan. Tuhan Yesus nggak mau nyembah setan. Tuhan Yesus nggak mau nurutin apa kata setan. Ya, nah mungkin kelihatannya baik nih, tapi kalau kata setan nggak mau ya. Nah sekarang dengan kita nih, waktu kita digodain sama setan, kira-kira kita nurutin setan atau nurutin Tuhan Yesus ya kira-kira ya. Nah adik-adik ya, kita harus belajar sama seperti Tuhan Yesus. Kita nggak boleh ngikutin apa kata setan. Nah adik-adik, sampai akhirnya Yesus meninggal di atas kayu salib,
Yesus itu nggak pernah berdosa ya adik-adik. Kenapa sih Yesus nggak pernah berdosa? Ya, karena Yesus mau mati buat nebus dosanya kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kita itu diselamatkan. Tuhan Yesus mau kita itu dibenarkan. Tuhan Yesus tuh nggak mau kita itu nanti waktu mati masuknya neraka. Ya, Tuhan Yesus mau waktu kita nanti mati ketemu sama Tuhan Yesus di surga. Jadi adik-adik, dari firman ini kita juga bisa belajar ya adik-adik, yang pertama bahwa kita nggak boleh nurut apa kata setan. Walaupun mungkin kelihatannya enak gitu ya, kelihatannya baik, kelihatannya kayaknya bisa kok buat saya nilainya bagus gitu ya. Tapi itu nggak benar. Kalau menurut Tuhan kita nggak boleh lakuin. Ya, yang kedua adik-adik, bahwa waktu Tuhan Yesus menang atas si setan, ya Tuhan Yesus juga tidak pernah berdosa sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan manusia. Jadi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah tebus kita, dan Tuhan sudah membenarkan kita. Ya adik-adik ya, jadi dua hal ini tolong dilakukan. Ya adik-adik, mari kakak ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami untuk kami boleh diselamatkan, untuk kami boleh nanti waktu kami meninggal bisa ketemu Tuhan di surga. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami kalau seringkali atau terkadang kami mengikuti apa kata setan yang menurut kami itu kan baik Tuhan, tapi kami sadar saat ini Tuhan, kami nggak mau mengikuti apa kata setan lagi. Kami mau mengikuti apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati kami dalam keseharian kami, berkati sekolah kami, berkati apapun yang kami kerjakan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.